Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita bersyukur ada di bulan Februari. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Untuk itu kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan kita. Untuk itu mari kita bawa hidup kita di hadirat-Nya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat perlindungan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang terus nyata di dalam setiap hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami ada hari ini boleh kembali datang memuji menyembah Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Engkau berkarya, bekerja, Roh-Mu yang kudus memenuhi hati pikiran kami. Sehingga hari ini Tuhan kami mau membawa syukur kami, persembahan kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus, memuji menyembah-Mu Tuhan, kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, lawatlah ibadah kami ini Bapa, dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, biarlah kasih-Mu yang memenuhi tiap hati yang datang dengan sungguh-sungguh saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kasih-Mu akan terus nyata di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap untuk bersorak-sorai, untuk bersuka cita Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Mari umat Allah. Ya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungi
kami bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk terus hidup, menghidupi kebenaran-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Yes Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ya, amin. Ini kasih kami, nyatakannya kerinduan kami kepadamu. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
hidupi, biar kami hidup bagimu.
Terima kasih Bapak, bersyukur Tuhan. Sungguh tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas semua kebaikan Tuhan, untuk membalas semua anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan hari ini. Inilah sembah kami, penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu, untuk membimbing kami, menuntun kami menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi kami semua, terangi hati pikiran kami, berikan roh-Mu Tuhan bagi kami sehingga kami mau taat akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang memberitakannya. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ya, banyak gangguan hari ini, mendung, hujan, tapi saudara-saudara semua telah siap menempuh ya pencobaan itu, dan saudara telah datang dalam rumah Tuhan. Allah pasti memberkati saudara. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah firman Tuhan. Saudara tidak boleh takut terhadap segala jenis pencobaan yang bikin kita menderita. Harus bersabar, harus bertahan, sebab iblis itu akan melemparkan anak-anak Tuhan ya ke dalam penjara kesusahan supaya dicobai dan supaya beroleh kesusahan katanya. Tetapi jangan takut, saudara harus bertahan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Apa pahalanya? Aku, kata Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itulah janji Tuhan. Di dalam kitab Rut pasal 1 minggu yang lalu saya telah menyampaikan tentang kehidupan Naomi dan keluarganya. Di tengah-tengah bala kelaparan, mereka enggak bisa bertahan, Naomi enggak bisa bertahan, dan mengajak keluarganya pindah ke negeri asing, ke negeri di mana mereka menyembah dewa-dewa, antara lain dewa Kamos. Dewa Kamos itu sadis, sering minta korban anak disembelih, dibakar untuk dewa. Nah, karena makmur Moab itu, mereka pindah ke sana cari penghidupan yang lebih baik. Mereka cari penghidupan, apa yang dijumpai ternyata kematian yang mereka hadapi. Satu persatu meninggal. Elimelech suami Naomi meninggal, kemudian Naomi masih tinggal 10 tahun bersama 2 anak laki-laki. Mereka menikah, kawin dengan orang Moab. Mahlon kawin dengan Rut, dan Chilion kawin dengan Orpa, dan hidup mereka makin parah. Di negeri asing makin parah.
Naomi salah jalan, bangkrut di negeri asing. Tapi ada keistimewaan dari Mahlon, suami Rut, yang dengan setia mengajar Rut mengenal Allah Yehova, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allahnya Israel yang menuntun perjalanan mereka keluar dari Mesir, sehingga Rut menjadi percaya kepada Tuhan. Juga Orpah percaya kepada Allah yang benar. Namun saudara, kemudian Mahlon dan Chilion meninggal, tinggal dua janda yang masih muda dengan Naomi sebagai seorang janda. Mereka tinggal bertiga, semua janda, Naomi, Rut maupun Orpah janda semua. Memang di satu sisi kita patut meneladani karena hubungan Naomi dengan Rut dan Orpah begitu baik. Menantu ini sayang kepada mertuanya, mertuanya sayang kepada mantunya. Jadi mereka saling percaya kepada satu sama lain. Kemudian Naomi mendengar berita bahwa di Bethlehem itu Tuhan memberikan berkat. Ya, artinya bala kelaparan berlalu. Tuhan memberkati Israel dengan makanan yang cukup. Dari Moab, Naomi mendengar berita itu. Akhirnya Naomi ambil putusan untuk kembali ke Bethlehem. Nah, mereka berjalan menuju ke Bethlehem. Naomi bersama dua menantunya ini. Tapi di tengah perjalanan Naomi berpikir, mereka harus tahu bahwa Naomi itu sudah bangkrut, sudah miskin, dan juga tidak punya anak lagi. Jadi sudahlah lebih baik berpisah. Ya, tidak mau membawa menantunya ke dalam kesusahan. Jadi di tengah perjalanan itu Naomi bicara, "Nak, aku sudah tua, aku tidak punya anak lagi. Anak laki-lakiku semua sudah meninggal, dan aku pun bangkrut habis-habisan. Sekarang aku mau pulang seorang diri saja ke Bethlehem. Kalian lebih baik kembali kepada orang tuanya, kembali ke bangsamu, kembali ke dewa-dewamu." Lalu saudara, mereka menangis dengan sungguh-sungguh sedih. Ya, tidak mau berpisah dengan Naomi. Mereka menangis dan berkata, "Enggak, Ma, kami tetap mau ikut Mama dimanapun Mama berada. Jangan, kamu nanti kecewa loh. Kamu masih muda, kamu bisa kawin lagi dengan orang lain di Moab. Aku nggak punya anak lagi, anak laki-lakiku sudah meninggal. Jadi kalau aku sekarang pun melahirkan anak, kapan, berapa tahun kamu harus menunggu sampai dia dewasa? Kamu ikut aku, kamu akan susah, kamu akan menderita. Lebih baik kamu pulang kembali ke bangsamu, ke dewa-dewamu." Di sini ada dua kelompok manusia, Rut dan manusia Orpah. Orpah berpikir, iya ya, aku ikut kepada Naomi dapat apa? Memang aku sudah percaya kepada Yehova, tapi Yehova kasih apa kepadaku?
Kalau aku pulang ke kampung halaman, di sana mama asli masih punya harta benda dan dia bisa menikah lagi dengan orang Moab. Pikir lagi sambil menangis. Akhirnya Orpa memilih lebih baik pisah dengan Naomi yang sudah miskin ini, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada bangsanya, dan kembali kepada dewa-dewanya. Perlu sudah ketahui, dewa ini sering minta korban anak. Jadi kalau orang tua ingin menjadi kaya, bisa katanya syaratnya mengorbankan anaknya disembelih dan dibakar di hadapan dewa itu. Dan banyak terjadi kematian anak-anak karena kepercayaan mereka begitu. Allah kita tidak seperti itu. Allah kita bukan kanibal yang mau membunuh manusia. Bagaimanapun juga Tuhan menghidupi keturunan kita. Peristiwa tentang Abraham mengorbankan Ishak itu hanya ujian terhadap Abraham, sampai di mana ketaatan dia, sampai di mana kesetiaan dia. Akhirnya pada waktu Abraham hendak membunuh Ishak, Tuhan bilang, stop, jangan kamu bunuh anak itu, lepaskan dia. Aku sekarang tahu bahwa engkau pun taat kepadaku, anakmu pun tidak engkau segan-segan dikorbankan atas perintahku. Jadi Tuhan hanya menguji iman dan kesetiaan Abraham, bukan bermaksud membunuh Ishak. Dan ternyata Abraham menoleh ke belakang, ada kambing domba yang tersangkut, ya, lalu diambil dan disembelih, dikorbankan kepada Tuhan. Beda dengan Kamos, ya, Allahnya orang Moab, menyembelih anak, dikorbankan. Kepada dewa inilah Orpa kembali. Orpa lebih memandang harta benda. Di Moab lebih makmur memang secara jasmani. Lalu dia pulang ke kampung halaman. Naomi bilang kepada Rut, lihat itu iparmu sudah kembali kepada bangsanya, kembali kepada ilahnya. Silakan kamu pun kembali kepada orang tuamu. Rut menangis sejadi-jadinya, mama jangan paksakan saya berpisah dengan mama. Ma, saya tetap mau ikut mama bagaimanapun juga mama. Bagaimanapun susahnya mama, saya tetap mau ikut mama. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu, nah ini saudara, Allahmu adalah Allahku. Aku tidak bisa berpisah dengan Tuhan Allahmu. Aku sudah menerima Dia sebagai Tuhanku. Aku tidak mau pulang ke Moab. Aku mau ikut engkau ke Bethlehem. Sambil menangis. Karena keteguhan hati Rut inilah Naomi akhirnya tidak memaksakan. Oke dah, kalau kamu sudah tahu bahwa mama tidak punya anak laki-laki lagi dan mama sudah jatuh miskin melarat, tetapi kamu tetap mau ikut aku. Oke, baik. Ayo kita pulang ke Bethlehem. Saudara kekasih, Rut tidak mau meninggalkan ibu mertuanya yang selama ini bergaul dengan baik. Rut tidak mau meninggalkan Allahnya Naomi.
tidak mau berpisah dengan Tuhannya, mau tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Nah, saudara kasih, oleh karena dorongan inilah Rut ikut Naomi pergi ke Bethlehem. Nah, Alkitab menceritakan apa? Nama Orpa lenyap. Sampai di situ selesai, tidak dikisahkan lagi. Tetapi nama Rut berkepanjangan, disambung lagi. Setiba di Bethlehem, mereka akan harus cari nafkah. Rut itu masih muda, mama nggak usah capek-capek, mama tinggal saja di rumah. Tradisi Yahudi, kalau mereka panen dan dibawa pulang, berkas-berkas yang jatuh tercecer di jalan tidak boleh diambil lagi. Itu hak dari orang-orang miskin. Orang-orang miskin boleh ambil. Jadi Rut bekerja mengambil gandum-gandum yang tercecer dan dibawa pulang untuk makan setiap hari, untuk memberi makan kepada ibu mertuanya. Tiap hari Rut keluar rumah, bekerja keras mencari gandum yang tercecer itu. Alkitab menceritakan kemudian ada seorang bernama Boas yang kaya raya, punya ladang yang begitu luas, punya pegawai begitu banyak. Rut bekerja di situ, berkenalan dengan Boas. Dan Boas melihat pribadi Rut dan mendengar tentang kesetiaan dari Rut terhadap Naomi. Ya, Naomi banyak cerita tentang Rut yang baik hati itu, yang taat, yang setia kepada ibunya itu. Boas belum menikah, dia lagi cari jodoh yang tepat. Begitu ketemu Rut dan ketemu seorang perempuan yang riwayat hidupnya baik, akhirnya dia meminang Rut dan menjadikan Rut sebagai istrinya. Jadi Rut sekarang punya suami yang kaya raya dan terkenal di Bethlehem sebagai orang yang baik, tokoh masyarakat yang baik. Dari perkawinan Rut dengan Boas itu muncul keturunannya, yaitu Raja Daud. Ya, terus turun temurun sampai kepada Yesus Kristus adanya. Saudara-saudara, nama Rut terus disambung dalam Alkitab. Nama Orpa berhenti sampai di situ, hilang, tidak berbekas. Saudara-saudara kekasih, Rut dan Orpa menggambarkan dua golongan umat Tuhan. Dua golongan Kristen di dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan ada dua golongan. Golongan Rut yang setia, yang terus tetap berbakti kepada Tuhan. Apapun juga yang terjadi, tetap berbakti kepada Tuhan. Inilah golongan Rut. Golongan Orpa adalah orang-orang Kristen yang tidak tahan terhadap pencobaan, tidak tahan terhadap kesulitan yang menimpa dirinya, meninggalkan Tuhan, pindah ke agama lain, meninggalkan Tuhan, ibadah kepada setan-setan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah banyak orang Kristen ibadah, datang ke gereja, di sisi lain dia percaya kepada tahyul, ingin kaya, ingin bisnisnya sukses, cari dukun yang pinter untuk menolong dia. Banyak orang Kristen yang begitu, saudara.
Orang Kristen yang datang ke Gunung Kawi ada banyak, minta kaya di sana. Ibadah ya ibadah kepada Tuhan Yesus, tapi masih hatinya bercabang, percaya kepada hal-hal seperti itu. Ini seharusnya tidak boleh terjadi di gereja kita ini. Saudara harus konsentrasi hidupmu kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada tahyul-tahyul begitu. Minta tolong kepada dukun, dukun kasih jimat, dukun kasih macam-macam ramuan supaya saudara lakukan itu semuanya. Itu di mata Tuhan kebencian Allah adanya. Saudara harus setia kepada Tuhan. Allah kita Allah yang setia. Janji Tuhan tidak pernah ingkar. Tuhan berjanji kepada Abraham, engkau harus keluar dari rumahmu, dari keluargamu, pergi ke suatu negeri yang akan kutunjuk, maka engkau akan menjadi bapak banyak orang di dunia ini. Artinya Sarai yang mandul akan punya anak, itu janji Tuhan. Abraham taat keluar dari Ur Kasdim dan mengiring Tuhan sepanjang hidupnya. Ditunggu punya tunggu, masih mandul belum punya anak. Sampai Sarah tidak tahan, terpaksa dia menyuruh Abraham kawin dengan pembantunya supaya nanti anaknya bisa dipungut oleh dia menjadi anak angkat. Tapi lihat, setelah Abraham 25 tahun iring Tuhan, ya, istrinya pun mengandung dan melahirkan anak. Ini kesetiaan Tuhan Allah. Tuhan tidak pernah dusta dengan janjinya. 25 tahun kemudian sejak dia mengucapkan kata-kata itu, lahirlah anak yang sehat walafiat dan cerdas, Ishak. Saudara kekasih, jadi benar apa yang Tuhan janji itu setia adanya. Maka itu Tuhan mau umatnya setia kepada Dia. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan percaya kepada dewa-dewa yang lain, percaya kepada tahyul-tahyul, kepada dukun-dukun, kepada orang-orang pintar dan sebagainya. Jangan. Saudara harus konsentrasi, percaya kepada Yesus Kristus. Inilah gambaran Kristen Ruth yang setia kepada Tuhan. Selain itu Tuhan menuntut saudara menjadi orang yang setia dalam rumah tangga. Ketika saudara menikah, di depan mimbar saudara berjanji kepada Tuhan di hadapan pendeta dan jemaat untuk tetap hidup berdampingan sebagai suami istri dan hanya maut yang menceraikan kalian. Tapi lihat, banyak orang Kristen perkawinannya tidak setia. Suami nyeleweng ke perempuan lain, perempuan banyak yang nyeleweng ke suami yang lain. Apalagi masa pandemi ini, saudara, saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada sejumlah keluarga yang ribut gara-gara soal makanan, soal biaya hidup. Sang istri meninggalkan suami, ada karena suaminya lagi sulit cari duit, dia meninggalkan, dia pindah ke suami lain yang punya duit. Pindah, saudara, itu nyata, bukan hayalan. Saya pernah menghadapi masalah ini, saya datang ke kantor pengadilan, saya ngobrol-ngobrol. Dari pengadilan diperoleh keterangan, Pak, ini ada satu tumpuk surat
permintaan cerai dari orang beragama Kristen. Coba saudara kasih. Jadi ini menunjukkan suami tidak setia terhadap istri dan juga istri tidak setia terhadap suaminya. Saudara, apalagi kalau bentrok, sedikit bentrok lalu ngancam, cerai lo, cerai kita, pisah kita. Saya menjumpai pria yang model begitu, saudara. Hanya selisih paham sedikit saja, ngancam, cerai dan sebagainya. Saudara, anak Tuhan tidak boleh ingkar janji. Sudah berjanji di hadapan Tuhan akan sehidup semati, harus tetap setia. Kalau ada krisis ekonomi, Tuhan Yesus janji, di mana ada dua orang di atas muka bumi ini yang sehati berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan permintaan. Jadi kalau dalam keadaan krisis ekonomi, istri jangan berpikiran pindah ke suami lainnya lebih kaya, jangan. Satu hati dengan suamimu, berdoa dengan sehati. Pasti mujizat terjadi, sungguh saudara, sungguh. Mujizat terjadi, apalagi soal pangan. Tuhan Yesus bilang, burung di udara saja diberi makan dan pakaian. Lihat itu, rumput di padang dihiasi dengan bunga yang indah. Jangan kamu khawatir perihal makan minum. Jangan kamu khawatir soal-soal jasmania. Itu semua dituntut oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, kekhawatiran cukup hanya untuk satu hari. Besok Tuhan akan mengadakan tanda ajaib lagi, memberkati saudara. Saya pengalaman di dalam hal itu, saudara. Saya pernah mengalami krisis ekonomi, tapi kalau saya berdoa, Tuhan buka jalan. Seperti yang saya saksikan awal pelayanan saya itu, saya korbankan pekerjaan dunia yang mendatangkan gaji cukup tinggi. Saya tinggalkan untuk full time melayani Tuhan. Dalam perjalanan itu saudara pernah mengalami krisis ekonomi, tapi saya sudah janji Tuhan, kalau sampai tidak ada beras, saya tidak akan umumkan kepada jemaat, saya akan tanggung sendiri. Kalau perlu saya puasa kepaksa. Ternyata Tuhan gak pernah izinkan saya puasa kepaksa. Tuhan selalu memberkati. Ketika jemaat tidak mampu membayar perpuluhan, tidak mampu memberikan persembahan, Tuhan kirim orang lain dari luar kota yang saya tidak pernah ketemu. Mereka menemui saya, ketemu. Mereka menceritakan bagaimana Tuhan menyuruh memberkati saya. Begitu saudara. Dari hari ke hari Tuhan kirim orang lain memberkati saya. Sampai hari ini setelah jemaat menjadi makin besar, banyak yang cinta Tuhan, memberikan persepuluhan, memberikan persembahan khusus, maka bantuan dari luar itu berhenti. Itu Tuhan yang atur, Tuhan yang urus, Tuhan yang memberkati. Bukan manusia, saudara. Ya, jadi saudara harus betul-betul setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya, jangan melangkai firman Tuhan. Kalau saudara suami istri setia satu sama lain dan berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Sungguh saudara,
Ya, Tuhanlah yang mengurus hidup kita ini. Kemudian saudara beribadah. Banyak jiwa-jiwa yang suka pindah-pindah. Pendeta Timotius Arifin pernah khotbah. Jemaatnya dia banyak, jauh lebih banyak dari Bogor sini. Dia khotbah, dia berkata banyak orang Kristen jemaatnya dia itu ya tukang pindah-pindah. Ya. Lalu dia menasihatkan supaya setia kepada Tuhan. Jemaat di Bali banyak suka pindah-pindah ke gereja lain. Ya, kutu loncat kata dia, istilahnya. Nah, saudara kekasih, mari keluarga saya, keluarga miskin tahun-tahun itu. Saya bangga dengan ibu saya, setia dalam kemiskinan, tetap setia. Tidak mau pindah-pindah gereja, tetap satu gereja aja. Berbakti terus-menerus di gereja yang sama. Saya belajar dari ibu saya tentang kesetiaan terhadap gereja Tuhan. Allah mau saudara menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan, setia kepada gerejamu. Setia suami istri, hari ini saudara harus belajar dari Rut yang setia. Akhirnya Rut menjadi orang besar, diberkati Tuhan, karena dia mempunyai seorang suami yang kaya, yang budi pekertinya baik, yang terkenal di kota Bethlehem, menjadi tokoh masyarakat yang jujur, yang takut kepada Tuhan. Mari saudara kasih, kita merenungkan firman ini dan kita belajar dari firman Tuhan adanya. Amin. Engkau mau memberkati mereka semuanya. Sekarang ya Tuhan, kami terima roti ini adalah tubuh Yesus Kristus. Tuhan, kami memperingati kematian Tuhan sampai Engkau datang. Pegang roti di tangan kanan saudara, dan marilah kita berdoa. Yesus mengatakan, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Mari dalam nama Yesus kita makan roti bersama-sama. Angkat cawan minuman saudara. Yesus berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena orang banyak untuk pengampunan dosa. Mari dalam nama Yesus kita minum. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak-Mu telah tiba di gereja Tuhan di tempat ini untuk berbakti kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon berkati mereka semuanya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit sesuai janji Tuhan. Engkau tidak akan menimpakan penyakit manapun termasuk virus corona kepada anak-anak-Mu yang berbakti kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Lindungi keluarga mereka semua. Berkati mereka dengan rezeki yang cukup untuk hidup sehari-hari. Nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Ya Bapa, kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia. Banyak masalah menimpa bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami Indonesia. Banyak bencana menimpa penduduk Indonesia. Beri kekuatan kepada mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa, nama-Mu dipermuliakan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, Amin. Kami